kuncinya satu ya, selain path to profitability yang clear, startup juga harus memposisikan mereka itu di posisi yang tepat. Artinya mereka harus memastikan bahwa startupnya itu membawa unique value proposition yang belum ditawarkan oleh yang lain. Halo Smart Citizen. Selamat datang di JSC Talk Podcast episode 7. Dengan saya Fidan. Dan saya Dida. Podcast episode 7 ini akan mengobrol berbagai perspektif terkait tech winter terhadap kondisi terkini, yang pastinya nih dirasakan oleh banyak pelaku industri teknologi di Indonesia. Bersama narasumber kita yaitu Mas Fadlan Faris, Investment Manager di Living Lab Venture. Thank you. Halo, selamat siang Mas Fadlan. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mas. Okay. Thanks for having me, by the way. Senang banget nih Mas Fadlan di sini. Thank you. Oke, Mas boleh dikenalin dulu nggak siapa Mas Fadlan ini, kesibukannya apa, dan dari mana asal instansinya? Oke, saya Fadlan Faris, sekarang itu serving sebagai Investment Manager di Living Lab Ventures. Jadi mungkin untuk kasih konteks ke penonton ya, atau ke audiensnya dari podcast ini, bahwa Living Lab Ventures adalah visi arm dari Sinar Maslen. Jadi kita adalah mandatnya adalah untuk melakukan investasi yang kita nilai bisa add value ke ekosistem kita, which is di Sinar Maslen. Yang paling gampang ekosistem kita adalah BSD City. Di dalamnya ada residential, ada kantor, ada sekolah, ada university, ada pasar, banyak gitu ya. Itu banyak yang mana masing-masing dari stakeholders itu perlu kita cater kebutuhannya, dan melalui investasi di startup digital kita expect kita bisa cater, kita bisa serve residential kita lebih baik lagi gitu. Oke. Nah ini kan nih lagi hangat banget nih Mas nih terkait dengan tech winter nih, ya kan, kita lagi hype banget nih gitu tech winter nih. Sebenarnya apa sih itu masih tech winter itu, dan bagaimana sih pengaruhnya nih terhadap ekosistem startup nih yang ada di sekarang ini? Oke, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang tech winter ya, itu discussionnya bisa dari berbagai point of view ya. Tapi secara general ya, bahwa definisinya tech winter itu adalah suatu keadaan di mana tren dari investasi ke tech startup itu menurun, yang sebabnya bisa macam-macam. Bisa karena salah satunya adalah geopolitik, terus juga makroekonomi, di mana itu memberikan implikasi lanjutan yang kepada startup di market ya. Contohnya adanya perlambatan growth dari startup itu sendiri karena akses terhadap funding terbatas. Betul. Kemudian adanya perubahan paradigm ya, kalau saya bilang, yang sebelumnya fokus pada growth, yang kemudian karena tech winter dan keterbatasan pendanaan, trennya menjadi fokus kepada profitability. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya tech winter. Sedikit mengkhawatirkan ya kalau kita kalau kita gambarkan secara umum, tapi sebetulnya ada sisi baiknya ya, terutama untuk kita di venture capital ya. Karena di masa-masa tech winter ini, tech startup itu ini adalah waktu yang tepat untuk tech startup itu mengkoreksi model bisnisnya menjadi lebih profitability, menjadi lebih profit. Mereka bisa merancang bisnis model yang lebih sustain gitu ya, yang tidak hanya fokus pada growth-nya aja. At the same time kita di venture capital juga punya waktu untuk mengkalibrasi ulang tentang strategi investasi kita. Setiap visi punya strategi investasi yang beda-beda, dan during this tech winter itu adalah waktu yang tepat untuk mengkalibrasi strategi investasi yang kita jalankan selama ini gitu. Berarti memang masih ada plus dan minusnya juga ya ternyata. Selalu ada plus minusnya ya. Dan tech winter ini kan bukan yang pertama terjadi ya. Maksudnya siklus kehidupannya visi venture capital itu kan udah lama sekali ya, mungkin dari zaman Google masih kantornya di garasi ya. Dan Facebook gitu ya. Itu udah venture capital itu udah berperan di situ sebagai katalis untuk mempercepat tumbuhnya inovasi digital. Ya gitu sih. Oke. Dengan kondisi tech winter seperti itu, kaitannya dengan kondisi startup Indonesia saat ini, terutama kondisi industri teknologi itu seperti apa sih? Oke, jadi yang paling obvious dari tech winter ini dan impactnya terhadap tech startup industry adalah yang pasti adanya koreksi dari valuasi. Karena
tech winter ini bisa, implikasi utamanya adalah kita mesti startup mesti lebih profit ya secara dan lebih sustain ya. Jadi secara multiples itu secara valuasi multipliersnya menjadi lebih rendah ya. Karena mungkin kalau zaman dulu masih trennya adalah GMV multiples ya. Kalau di beberapa industri ya. Kemudian during this tech winter GMV multiples menjadi nggak relevan lagi di beberapa industri. Karena fokus dari valuasinya itu ada di revenue multiples yang menunjukkan growth yang sebenarnya dan path to profitability yang lebih clear. Implikasi utama itu. Yang kedua kemudian juga kalau dari sisi investor mungkin appetite ya. Appetite dari investasi kita juga berubah, didorong oleh didorong oleh adanya perubahan, shifting dari yang hypergrowth menjadi sustainable profit ya. Jadi perubahannya sih seperti itu. Cukup ini juga ya berarti perubahannya. Iya, lumayan signifikan, tapi saya kira pada saat yang nggak lama lagi marketnya akan kembali bullish. Kayak gitu sih. Kondisi mana ketika mereka itu bisa kembali lagi ke kondisi yang lebih awal, bukan mungkin istilahnya udah bukan tech winter atau mungkin spring winter kayak gitu. Spring tech gitu kan. Tech spring gitu istilahnya, mungkin kalau winter kan udah juga spring gitu. Jadi bermusim jadi ada seasonnya ya. Jadi kalau kita discuss tentang siklus kehidupan startup ya. Jadi tadi saya udah cerita bahwa sekarang ini ada shifting ya. Dan winter gitu ya. Sebetulnya kalau secara numbers, tren pendanaan itu sekarang itu ada di tahap pre-COVID ya. Jadi turun sekali. Jadi dari 2022 ke 2023 itu turun sekitar 40%-an tren pendanaannya. 2022 ke 2023 lebih turun lagi. Lebih dalam lagi koreksinya sekitar 50%-an tren pendanaan. Jadi ini lumayan dalam ya koreksinya. Saya juga tadi cerita faktor-faktornya ya. Makroekonomi dan geopolitik ya. Kalau makroekonomi mungkin teman-teman udah notice juga bahwa the Fed, Central Bank US itu keep interest rate di sekitar 5,5%-an. Kemudian dibarengi dengan Central Bank Indonesia juga. Bank Indonesia juga naikin suku bunga kalau nggak salah bulan Mei lalu ya. Kemudian hal ini implikasinya jadi cost of fund itu menjadi mahal. Cost of fund itu menjadi mahal karena logiknya adalah karena interestnya naik, bunga untuk pinjaman juga naik, sehingga cost of fund itu jadi lebih mahal. Nah artinya karena cost of fund yang mahal ini, proses kita mendisburse money sebagai investor juga berubah gitu ya. Dari yang mungkin kita bisa terima multiples growth yang multiples yang tinggi, sekarang kita lebih hati-hati, kita masih lebih memperhatikan fundamental dari bisnisnya. Kemudian kapan tech startup ekosistem itu bisa balik lagi ya? Pertanyaannya itu ya. Saya kira tanda-tandanya udah cukup clear ya. Balik lagi ke faktor yang tadi saya ceritain gitu ya. Di US inflasi udah hampir mendekati target, which is 2%. Dan the Fed, beberapa analis juga predik bahwa suku bunga akan turun sekitar 25 sampai 50 bips. Mulai dari September gitu ya. Bahkan bisa beberapa, kalau Bank Indonesia bahkan prediksinya sampai 75 bips sampai 2025 akhir. Itu satu indikator ya bahwa market itu akan kembali bullish. Memang kalau the Fed itu mengembalikan suku bunga atau menurunkan suku bunga, itu impactnya nggak akan langsung. Pasti takes time ya sampai market itu betul-betul kembali normal gitu ya. Tapi indikasinya ada gitu ya. Kemudian implikasi lanjutannya adalah Bank Indonesia juga akan menurunkan suku bunga. Karena by the time kita ngobrol nih dolar udah 15.400-an. Jadi udah kembali, udah kuat, udah balik kuat lagi ya. Mengindikasikan bahwa suku bunga akan segera diturunkan oleh Bank BI. Nah, ketika cost of fund itu ketika interest murah, maka cost of fund juga akan turun. Sehingga market akan kembali bullish dan tech startup funding akan kembali naik lagi. Tapi tentu naiknya juga bukan yang dengan sama dengan
masa-masa easy money ya. 2019, 2020 during Covid ya. Karena kan itu waktu itu ada Covid dan kemudian Covid itu mengakselerate digitalisasi. Sehingga visi funding juga jadi naik gitu ya. Akan kembali naik tapi dengan tren yang berbeda. Dengan tren di mana investasi itu lebih mengutamakan profitability. Kemudian dengan sektor juga yang mungkin berbeda dari sebelumnya gitu ya. Jadi akan kembali dengan kondisi-kondisi tertentu. Mungkin simpelnya seperti itu. Ada perubahan, pasti ada perubahan. Kayak gitu. Kan tadi juga dibilang ya kita akan ada harapan lah untuk stack startup ke depannya gitu kan. Dan kemudian tadi juga dijelaskan sebelumnya tren startup ini di era Covid karena memang akselerasi digitalisasi seperti itu. Nah, cukup cepat kan sebenarnya 2019, 2020 di era Covid dengan akselerasi digitalisasi, kemudian tiba-tiba 2022, 2023 kemudian investasinya turun. Sebenarnya hal apa sih yang menyebabkan penurunan itu dengan masa yang sebenarnya ini cepat gitu kan jaraknya kayak gitu. Faktor apa, faktor utama apa yang menyebabkan tech winter ini terjadi? Oke. Tadi saya cerita ya. Satu faktor makroekonomi yang tadi saya udah ceritain ya. The Fed tahan suku bunganya, terus at the same time BI juga menaikkan suku bunganya. Terus di US juga election, di Indonesia juga election. Itu saya kira itu satu keadaan yang normal ya, baik di private investment maupun di public investment itu sangat berpengaruh karena setiap pemilu pasti ada uncertainty ya. Walaupun katakanlah pemilunya itu incumbent juga maju gitu ya. Itu pasti tetap memberikan uncertainty. Jadi ketidakpastian itu menimbulkan satu sentimen yang mendorong tech winter. Kemudian ya yang utamanya adalah makroekonomi yang dari US lah, dari The Fed naikin suku bunga gitu ya. Itu sih secara cepat karena udah bukan rahasia lagi bahwa ketergantungan beberapa emerging market seperti Indonesia terhadap dolar itu cukup tinggi. Jadi ketika The Fed itu naikin suku bunga, implikasinya akan cepat sekali ke emerging market seperti Indonesia. Dan itu terbukti dengan apa yang terjadi sekarang. Oke. Waduh, penjelasannya luar biasa sekali. Tapi Mas, kalau aku nanya nih, kan tadi kan udah dijelasin nih ya kenapa-kenapanya. Nah, mungkin ada nggak sih sebenarnya strategi nih untuk para startup nih untuk menghadapi situasi seperti ini, Mas? Oke. Strateginya pasti yang pertama itu harus lebih clear dalam menunjukkan path to profitability-nya. Faktornya banyak ya, dan avenues-nya banyak. Bisa dengan product extension, bisa dengan membuka line bisnis baru gitu ya. Kemudian itu yang populer ya. Sampai ke avenues yang kurang populer, misalnya dengan layoff. Karena spiritnya adalah ini untuk mempertahankan atau mengefisiensikan kinerja dari satu bisnis ya. Pilihannya dua gitu ya, antara menaikkan top line atau menurunkan OPEX-nya. Ya sayangnya memang itu bukan jalan yang populer ya untuk layoff itu ya. Dan itu menjadi satu indikasi yang sehingga tech winter ini jadi sangat mengkhawatirkan gitu ya. Tapi saya kira kalau balik lagi ke pertanyaannya, strategi seperti apa? Yang pertama yaitu harus clear path to profitability-nya seperti apa. Kemudian bisa dengan product extension, bisa dengan efisiensi. Kemudian juga dengan melakukan partnership dengan peer startups gitu ya, untuk mereka bisa saling komplementari ya, antar satu bisnis dengan bisnis yang lainnya, supaya mereka bisa juga seize market bareng-bareng, sehingga bisa grow, bisa tumbuh juga bareng-bareng. Saya kira during this tech winter key-nya sih itu ya, untuk strategi buat startup bisa survival mode ya, during this difficult times lah ya. Untuk dengan kondisi tadi kan kira-kira masih memungkinkan nggak sih untuk startup itu masih mendapatkan investor untuk kondisi tech winter ini, dan gimana cara untuk menarik investor di kondisi tech winter ini? Ini pertanyaan yang sangat sering diajukan sama startup di beberapa event ya, karena susah sekali dapat pendanaan di waktu-waktu seperti ini. Cuman kuncinya satu ya, selain path to profitability yang clear, startup juga harus memposisikan mereka itu di posisi yang tepat. Artinya mereka harus memastikan bahwa startupnya itu membawa unique value proposition yang belum ditawarkan oleh yang lain. Sehingga mereka dengan kata lain mengadres isu secara tepat.
targetnya jelas, deliverable-nya jelas gitu ya. Dengan sendirinya kalau mereka itu menawarkan proposition yang baru, itu menarik kita sebagai investor gitu ya. Apalagi kalau mereka memang juga punya strategi jangka panjang yang clear juga gitu ya, bahwa mereka mungkin karena fokusnya itu tadi shifting udah bukan hyper growth lagi, malah jadi profitability. Mereka punya jangka panjang untuk nggak heavily rely on VC money gitu ya. Itu akan lebih menarik lagi kayak gitu. Jadi possibility-nya sangat ada. Apalagi nanti tahun depan marketnya udah bullish lagi dengan fundamental yang sudah diperbaiki during this difficult times gitu ya. Dengan selama tech winter ini bisa lebih menarik untuk investor. Okay. Gitu. Nah, tadi kan udah dibahas nih. Wah, banyak nih bahasannya, banyak nih sebenarnya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Boleh. Terkait dengan bagaimana sih peran pemerintah nih Mas dalam mendukung pertumbuhan startup nih di masa depan nih. Sebelum ke masa depan ya, mungkin kita evaluate dulu yang udah kerjakan sekarang ya. Ini mungkin sedikit sedikit klise ya, atau juga ini mungkin satu hal yang normatif ya, bahwa agenda pemerintah untuk mendemokratisasi akses internet itu sangat jadi kunci tumbuhnya startup sejauh ini. Yang di Jakarta belanja lewat e-commerce gitu ya. At the same time yang di Indonesia bagian timur juga bisa melakukan hal yang sama. Hanya bedanya logistiknya aja lebih panjang gitu. Nyampainya lebih lama. Cuman belanjanya, cara mereka berbelanja itu udah terdemokratisasi karena akses internetnya juga udah merata, hampir merata lah, mungkin belum 100% ya. Jadi itu salah satu peran pemerintah yang mesti kita appreciate gitu ya. Kemudian apa yang mesti dilakukan in the future ya? Saya kira sebagai pemerintah harus membuka akses sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk tech startup untuk bisa masuk ke dalam agenda pemerintah. Dalam hal ini misalnya gini, caranya banyak. Bisa salah satunya mungkin dengan business matching ya. Jadi government itu melibatkan business unit di bawah, yang paling bawah katakanlah, nggak mesti pusat ya, mungkin di kota kabupaten gitu ya. Membuka akses kepada tech startup untuk ikut address isu yang dihadapin sama pemerintah daerah maupun pusat. Mungkin kalau pusat adanya di Jakarta lebih gampang ketemu startup, tapi kan di daerah itu kan lebih susah ya. Jadi mungkin membuka akses seluas-luasnya itu jadi satu peran yang penting. Di satu sisi pemerintah baik pusat maupun daerah itu bisa mengadres isunya dengan baik gitu ya, dengan bantuan tech startup, dengan bantuan digitalisasi. At the same time tech startup juga bisa dapat bisnis. Mereka bisa naikin traction juga di situ. Jadi ini satu kondisi yang ideal yang bisa win-win antara tech startup maupun pemerintah itu sendiri. Kemudian mungkin beberapa pemerintah yang punya akses dana bisa juga mengeksplor untuk memberikan grant ya, dana hibah ya kepada startup yang mungkin bisa punya strategic value yang bisa align dengan visinya daerah tersebut atau visi pemerintah, baik di level kota, kabupaten ataupun pusat ya. Kalau memang satu startup itu bisa memberikan value yang sangat clear, ya saya kira cukup make sense juga kalau pemerintah bisa kasih semacam grant gitu ya. Jadi perannya nggak antara swasta dan pemerintah jadi imbang gitu ya, sama-sama berkontribusi. Berjalan bersama lah jadinya. Betul. Oke, tadi mungkin juga udah disampaikan ya sama Mas Fadlan terkait kondisi tech winter ini, kemudian sama startup bisa saling membantu atau saling istilahnya ada semacam kolaborasi. Nah, mungkin bentuk kolaborasinya bisa diceritakan dengan kondisi ini yang komunitas antar startup bisa lakukan itu seperti apa? Yang paling gampang brainstorming ya, antara satu startup dengan startup yang lainnya ya. Ada mungkin satu startup ada di sektor agritech misalnya, dan di sisi yang bersamaan ada startup yang mungkin dia fokusnya di health tech untuk hewan ya. Nah ini kan salah satu contoh yang dua-duanya itu complementary ya. Dan dengan bekerja sama ya, itu membuka ruang untuk mereka bisa berkolaborasi lebih jauh lagi dan lebih real lagi, bukan hanya discuss aja, bukan hanya sekedar brainstorm aja, tapi saling mengisi kekurangan dari satu startup dan startup yang lainnya. Karena kan pada dasarnya kan tidak ada startup yang bisa makan semua marketnya kan. Apalagi market di Indo itu besar sekali. Benar-benar. Gamenya bukan yang winner takes all gitu ya. Jadi memang harus kolaborasi supaya mereka bisa growth-nya bisa tumbuhnya bareng-bareng gitu sih. Itu salah satu contoh kolaborasinya.
Oke. Nah, dalam ini nih perjalanan kita nih lagi Tech Winter nih, Mas. Sebenarnya ada nggak sih Mas peluang bisnis baru yang muncul nih Mas di tengah-tengah Tech Winter ini sebenarnya? Kalau analisis saya pribadi itu sektor-sektor yang sifatnya resilient ya, misalnya seperti health tech, edutech. Kalau AI of course lah, maksudnya apapun solution yang driven by AI, I think itu cukup menarik juga, regardless Tech Winter atau lagi bearish atau bullish ya. Dua-duanya punya di kedua kondisi market tersebut AI masih jadi favorit lah gitu ya. Tapi yang sektor lain seperti yaitu health tech, edutech gitu ya, dan yang pasti ESG itu jadi sektor yang menarik untuk dieksplor dan punya potensi untuk diinvest during this winter. Kalau misalnya dari Tech Winter ini nih, sebenarnya industri teknologi apa sih ya Mas yang paling terkena dampak sih dari Tech Winter ini? Sebetulnya relatif merata ya. Tech Winter itu kalau menurut saya nggak mengakibatkan satu sektor tertentu mati atau underperform gitu ya. Saya kira cukup merata karena basisnya adalah teknologi. Kalau lihat di public market di Indonesia juga kayaknya tech startup yang sudah IPO juga performanya juga belum begitu memuaskan ya, belum begitu memuaskan. Bahwa itu akan terjadi perbaikan, saya kira iya gitu ya. Tapi saya kira ini merata ya, baik di public market maupun di private market gitu. Jadi Tech Winter saya kira nggak ada, hampir merata lah, impactnya hampir merata ke semua sektor. Tapi tentu ada sektor-sektor lain yang bisa ride the waves sehingga bisa tetap relevan during this Tech Winter gitu. Kalau tadi kan lebih banyak si Tech Winter ini dipengaruhi sama terkait pasar keuangan, termasuk juga inflasi, kemudian geopolitik, makroekonomi segala macam. Nah, apakah sebenarnya sektor Tech Winter ini juga berpengaruh kembali nggak ke pasar keuangan? Kan kalau tadi Tech Winter justru dipengaruhi oleh mereka, apakah sebenarnya Tech Winter ini juga mempengaruhi mereka? Saya kira posisinya adalah Tech Winter ini terimbas oleh faktor ekonomi. Artinya pasar keuangan ini yang mempengaruhi proses pendanaan ke tech ya. Jadi apakah Tech Winter ini mempengaruhi kembali ke dunia keuangan? Saya kira dari sisi fintech ya. Sisi fintech ya, karena semua yang berbasis teknologi kan terkena imbas ya dari Tech Winter ini ya. Jadi di sisi fintech juga mengalami impact dari itu dengan bentuk yang mungkin agak beda ya, karena cost of fund-nya itu naik, sehingga misalnya fintech yang berbasisnya adalah P2P ya. Mereka kan biasanya di belakangnya itu ada super lender, ada financial institution yang dan perannya P2P itu untuk channeling gitu ya. Nah, cost of fund-nya jadi besar, jadi mahal gitu ya. Sehingga mempengaruhi performa mereka dalam menyalurkan kredit ke beberapa UMKM lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi ada impact-nya, tapi lebih ke fintech ya. Untuk beberapa startup yang fokusnya di fintech seperti itu. Oke. Nah, terus ada lagi nih aku bertanya nih Mas nih. Waduh, di luar biasa pembahasannya hari ini. Tech Winter nih luar biasa. Nah, bagaimana nih Tech Winter nih dapat mengubah landscape persaingan bisnis nih Mas? Oke, bagaimana Tech Winter merubah peta persaingan di dunia startup? Oke. Jadi kembali ya, karena Tech Winter ini adalah momen untuk tech startup itu memperbaiki fundamental. Jadi peta persaingannya startup mana yang bisa bertahan during this period itu akan lebih sustain setelah Tech Winter ini selesai ya. Jadi nantinya pastinya akan ada seleksi alam ya. Mana yang bisa bertahan, mana yang enggak gitu ya. Tapi peta persaingannya akan pasti playersnya akan berkurang. Setelah maksudnya Tech Winter ini akan menyeleksi beberapa startup ya, yang karena memang nggak bisa survive sehingga mereka terpaksa harus tutup gitu ya. Sayangnya harus tutup gitu ya. Dan kemudian nanti pemain-pemain atau startup yang berhasil mengelola dananya, mengelola keuangannya, mengelola bisnis strateginya, dia akan bisa survive dan akan terus compete bahkan setelah Tech Winter ini selesai. Ini kayak semacam game survival aja masih benar-benar jadi benar-benar harus bertahan. Iya, betul. Dan caranya sebetulnya, maksudnya caranya ada beberapa avenue ya untuk bisa bertahan ya. Satu,
adalah cost cutting ya, mengefisiensikan keuangan ya, mengetatkan pengeluaran lah kira-kira gitu kalau kita di bahasa sehari-harinya ya. Gimana kita bisa menyeleksi expenses yang betul-betul perlu gitu ya. Terus kemudian bisa product extension, mengextend produk atau layanan ke produk yang lebih punya margin, yang marginnya lebih besar, sehingga profit marginnya lebih tebal gitu ya. Juga bisa dengan melalui corporate action seperti merger acquisition dengan bigger player. Tapi memang agak betul prosesnya itu lebih panjang. Bahwa M&A itu adalah salah satu cara, yes, tapi proses itu lebih panjang. Mungkin bisa setahun 2 tahun gitu prosesnya, sangat panjang gitu. Jadi yang paling relevan, yang paling masuk akal adalah dengan cara itu, cost cutting, efisiensi, dan product extension. Kalau menurut Mas Fadlan nih sebagai investment manager gitu kan, ngelihat dari startup yang bertahan di era winter tech ini, tech winter ini, gimana sih ngelihatnya startup yang seperti apa sih yang mereka bisa bergaining di era seperti ini, dan startup yang seperti apa sih yang mereka justru akhirnya ya mungkin menutup bisnisnya seperti itu. Kembali, jadi karena problem utama dari tech winter ini adalah susahnya mendapat akses pendanaan ya. Jadi yang akan bertahan adalah yang bisa mengelola marginnya, profit marginnya, gitu ya. Gross margin yang semakin besar gross margin, semakin besar peluang mereka untuk bisa bertahan di during this tech winter gitu ya. Dan yang mati, sayangnya mati terlalu ini ya, ngeri ya, mati ya. Waduh, yang nggak bisa bertahan yang nggak bisa survive itu ya startup yang mungkin sebelum masa tech winter itu terbiasa dengan burning money ya, dengan jor-joran marketing gitu ya, strategi bakar uang ya gitu ya. Kemudian setelah tech winter nggak susah mendapatkan pendanaan, sehingga akhirnya jadi kesulitan sendiri untuk adjust dengan kondisi market yang lagi susah pendanaan. Jadi kuncinya itu di startup yang bisa mengelola profitability-nya. Ada tips and trick nggak Mas untuk mengelola margin itu di era seperti ini? Tipsnya adalah ayo kita gali nih apa nih? Harus ada nih apa Mas? Tipsnya nih, Mas. Ya, tipsnya adalah seperti yang tadi saya bilang, product extension. Ya, harus sekreatif mungkin menambahkan produk di bisnis lain mereka. Dan harus selektif juga memilih produk yang punya margin lebih tinggi. Margin lebih tinggi tentu dengan OPEX yang lebih rendah ya. Sehingga maksudnya dengan adanya tech gitu ya, bantuan dari teknologi, kita kan harapannya OPEX-nya juga bisa lebih efisien. Jadi tipsnya yang pertama adalah itu, extend the product dengan higher margin gitu ya. Kemudian partnership dengan startup lain sehingga bisa memperluas market, bisa cater lebih market yang lebih besar, customer yang lebih besar gitu ya. Ya saya kira itu dua strategi utama yang bisa dilakukan oleh startup. Cukup ini juga ya. Waduh, berat juga ya. Justru di pikiran kita ya, di pikiran mungkin kita orang awam gitu, ketika ngelihat istilah tech winter tuh justru ngelihatnya yang menakutkan gitu kan, karena apalagi kita sebagai employee gitu kan, justru dampaknya ke layoff, ke apa, supaya ternyata di balik itu sebenarnya panjang juga kan. Sangat panjang dan seperti gunung es ya. Iya. Jadi kelihatannya cuma atasnya, di bawahnya sebetulnya ada masalah lain yang mesti diperbaiki. Tapi again ya, setiap krisis kan pasti ada peluang ya, ada opportunity ya. Jadi kalau saya sih selalu ngelihat nggak lama lagi marketnya akan bullish lagi, dengan berbagai indikator yang sudah mulai muncul di kuartal 3 ini gitu. Mantap. Karena ini ya biasanya badai itu pasti berlalu ya nih Mas. Badai itu pasti berlalu sih Mas. Harusnya badai berlalu. Cuman masalahnya kan berlalunya seberapa lama. Nah itu dia pertanyaannya, kapan berlalunya yang kita nggak tahu tuh. Sudah ada ini kan, ada secerca harapan kan tadi. Iya. Jadi indikasinya sudah mulai muncul ya. Beberapa analis gitu ya, market analis juga prediksinya the Fed akan cut interest rate gitu ya, 25 sampai 50 bips, kalau Bank Indonesia up to 75 bips dalam 2 tahun gitu ya. Itu satu indikasi yang sangat real gitu ya, sehingga nanti cost of fund-nya juga akan turun. Kemudian dolar semakin kuat.
By the time kita ngobrol udah 15.400, berapa bulan lalu 16.000 ya. Betul. Itu lumayan mengkhawatirkan kalau di dunia finansial ya. Dolar yang semakin menguat, kemudian juga prediksi saya setelah ini Bank Indonesia juga akan potong suku bunga acuan ya. Nggak lama lagi. Jadi saya kira indikasinya udah sangat clear. Inflasi di US juga udah semakin mendekati target 2%. Yang itu juga mengencourage the Fed untuk potong interest rate. Gitu indikasinya. Dan juga mungkin masalah geopolitiknya, pemilu di US sama di Indonesia juga udah beres. Ya kan? Jadi lagi di pilkada. Jadi ya pilkada ya. Mungkin pilkada uncertainties-nya sifatnya localized ya. Sifatnya di daerah gitu ya. Tapi secara nasional saya kira government juga akan ada pergantian gitu ya. Di US juga seperti itu. Market akan lebih certain nggak lama lagi. Jadi saya ngelihat cahaya di ujung terowongan gitu. Cahaya di ujung terowongan ya tuh. Setitik cahaya di ujung terowongan. Baik. Nah, untuk menutup, saya mau Mas Fadlan bisa memberikan semacam statement lah untuk teman-teman startup nih. Untuk yang mungkin baru memulai startupnya atau justru startupnya sudah terkena imbas dari Techwinter, apa sih yang mereka perlu lakukan atau apa sih pesan Mas Fadlan untuk mereka? Pesan yang pertama adalah selalu perhatikan profitability dari bisnis teman-teman founders. Harus diperhatikan, jangan mengandalkan burning money di masa seperti ini gitu ya. Selalu terbuka dengan kolaborasi dengan startup yang lain, dan juga jangan pernah menyerah. Itu tetap semangat, karena sebentar harusnya dari indikasi yang ada harusnya market akan kembali bullish tidak lama lagi. Itu sih dari saya. Berharap seperti itu ya Mas. Mudah-mudahan. Baik. Jadi ada 3 hal tadi ya, mungkin terkait profitabilitasnya, kemudian tadi product extensionnya, dan juga partnership dengan startup antar startup itu sendiri agar bisa tetap sustain di era seperti ini. Meskipun kita harap juga era ini akan segera berakhir. Jadi mungkin istilahnya new normal, atau mungkin kemarin saya sempat baca istilahnya adalah tech spring mungkin ya. Iya. Tech spring atau new normal ya. New normalnya kalau di tech industry ya, yang satu kalau dari sisi startup lebih fokus ke profitability, bisnisnya lebih sustain gitu ya, dengan path to profitability yang lebih clear. Itu dari sisi tech startupnya. Kalau dari visi, new normalnya adalah mungkin kita akan mengembrace new normal dari segi return kita mungkin tidak sebesar zaman dulu. Zaman sebelum Techwinter mungkin ekspektasi return kita bisa 100%, 200% gitu ya dalam holding period yang 3 tahun 5 tahun gitu ya. New normalnya visi mungkin akan ekspektasi returnnya akan lebih rendah, lebih realistis lah. Kira-kira seperti itu. Oke, wah luar biasa banget hari ini. Kita mau ngucapin terima kasih ya. Terima kasih ke Mas Fadlan atas diskusi sharingnya kita hari ini. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Ini keren banget sih sumpah. Ini thank you. Blooming banget nih sumpah. Dan juga terima kasih buat Smart Citizen yang sudah menonton JSC Talk Podcast. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya dengan tema yang gak kalah lebih seru lagi dari yang sekarang nih. Dan juga jangan lupa follow media sosial kita di Jakarta Smart City di bawah ini nih. Oke, saya Fidan. Saya Dida. Sampai ketemu di episode selanjutnya.